Saya Aaz, saya adalah salah satu pengajar mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, jadi di sini adalah video lanjutan dari pembahasan mengenai prosedur. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai parameter ruang lingkup variabel yang lebih dalam ya, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Juga kita akan berbicara tentang penentuan jenis parameter yang baik itu seperti apa. Oke. Jadi ada parameter input. Input itu kebagi jadi dua ya, ada pass by value dan pass by reference. Jadi pass by value itu adalah tipe parameter yang membuat nilai yang diberikan pada parameter aktual disalin. Nah, perlu digarisbawahi ini disalin pada alamat memori yang baru. Misalnya kita bisa lihat ini misalkan kita anggap saja ini 3 atau ini 4. Itu dalam memorinya parameter aktual itu akan mengcopy nilainya ke suatu prosedur gitu. Dia akan membuat memori baru gitu ya di situ. Jadi nilai di sini ini tidak akan mempengaruhi atau tidak akan berdampak terhadap parameter aktual karena mekanisme adalah memori ya, di copy gitu, seperti itu. Misalkan ini 3 dia akan copy ke sini jadi 3. Kalau misalkan di sini ada suatu perubahan atau dalam proses prosedur ini dilakukan penukaran, ini tidak akan berdampak ke parameter aktualnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dianimasikan ini dia akan mengcopy ke dalam suatu prosedur gitu ya. Nah, tipe pass by value pada prosedur ini biasanya dicirikan dengan identifier ini atau tulisan input ya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah parameter pass by reference ya. Nah, tipe parameter ini membuat nilai yang diberikan pada parameter aktual itu adalah alamat memorinya. Jadi ada referensinya ya. Nah, jika kita lihat bahwa dalam memori komputer itu prosedur itu akan menjadi alamat memori dari parameter aktualnya. Gitu, misalkan di sini karena ini udah melakukan sebuah proses sehingga ini misalkan ada 4. Nah, ini akan memberikan referensi ya. Jadi X ini 4 karena dia merefer ya, kalau dalam memori itu merefer ke parameter yang ada di sini gitu. Jadi jika dianimasikan bahwa nanti si nilai parameter ini yang ada di prosedur dia akan merefer ke di parameter aktualnya gitu. Oke. Kemudian perubahan nilai parameter formal akan berdampak langsung ke parameter aktual. Jelas ya. Tadi di sini akan mempengaruhi nilai yang ada di program mainnya ya, gitu. Nah, tipe pass by reference ini menggunakan identifier in or out, in slash out atau input slash output gitu. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ruang lingkup variabel ya. Jadi variabel itu bisa dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada variabel global, yaitu deklarasi kamus program utama sehingga bisa dikenali variabelnya oleh fungsi atau prosedur dari program tersebut. Nah, yang kedua itu ada variabel lokal ya, yaitu deklarasi di dalam fungsi atau prosedur sehingga hanya dikenali. Nah, ini perlu digarisbawahi di dalam fungsi prosedur tersebut saja. Nah, pada bahasa Go, program utama function main. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Go itu program utamanya itu merupakan suatu prosedur ya. Prosedur namanya prosedurnya itu function main gitu ya. Nah, oleh karena deklarasi variabel global bisa dilakukan oleh karenanya gitu ya. Variabel global bisa dilakukan di luar scope function main. Jadi bisa ini ya ada prosedur main ya.
Jadi bisa di luar scope dari function main tersebut gitu, dari prosedur tersebut ya gitu. Oke, kita bisa langsung lihat contohnya saja ya. Ini function main ini adalah salah satu merupakan prosedur utama dari program kita gitu. Nah, kemudian ini kita bisa lihat nih. Nah, ini kita bisa lihat bahwa variabel A ini adalah variabel global. Nah, yang A di sini ya. Nah, ini di luar prosedur main ya kan, gitu ya. Nah, A ini bisa digunakan di semua prosedur atau semua fungsi. Nah, gitu. Jadi A ini bisa masuk ke sini. Jadi di sini nggak perlu deklarasi lagi integer ya. Nah, bisa juga masuk ke sini. Artinya variabel global ini bisa masuk ke semuanya yang ada di program tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya variabel lokal, sehingga kalau lokal itu adalah variabel yang hanya bisa dikenali gitu ya di dalam suatu prosedur itu saja gitu ya, prosedur atau fungsi itu saja. Itu misalkan di sini ini kan dideklarasikan di tes lokal kan ya, B ini. Nah, sehingga B ini bisa dikenali di tes lokal saja. Nah, ketika kita mau menampilkan B ini nggak bisa gitu, karena B ini hanya ada di prosedur lokal saja, tidak bisa di sini gitu. Gampang ya, cukup jelas. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jenis parameter? Pertama itu adalah pahami proses gitu dari prosedur atau fungsi yang akan dibuat. Ketika kita udah banyak pengalaman, prosesnya udah tahu, ada satu kesesuaian gitu ya, berulang gitu, itu bisa pakai fungsi atau prosedur. Nah, tadi ya, berdasarkan karakteristik persoalannya itu seperti apa. Kemudian tentukan nilai apa saja yang diperlukan oleh prosedur atau fungsi, dan nilai tersebut hanya bisa diperoleh dari program yang memanggil. Maka nilai-nilai tersebut menjadi parameter input. Artinya kita perlu tahu ya dari persoalan tersebut mana sih nilai yang memang bisa dibuat jadi parameter gitu ya, parameter dalam sebuah prosedur atau fungsi itu gitu ya. Kemudian semua nilai yang dihasilkan oleh prosedur atau fungsi dan ternyata diperlukan oleh program, maka jadikan nilai tersebut sebagai jenis parameter input output untuk prosedur ya, atau return pada function gitu. Jadi memang kalau misalkan ada suatu nilai yang ingin dihasilkan dari suatu prosedur atau fungsi, itu bisa dilakukan menjadi sebuah parameter input atau output atau return value ya, kalau misalkan di dalam fungsi. Nah, kemudian untuk variabel yang sudah menjadi parameter input tidak perlu statement input ya pada prosedur atau fungsi, ya jelas gitu. Oke. Biasanya nilai parameter input output tidak perlu statement output gitu di dalamnya ya, kecuali memang ada instruksi khusus gitu ya pada FS. Oke. Jadi di dalam video ini kita udah menjelaskan apa sih lebih detailnya dari parameter, kemudian ruang lingkupnya, kemudian bagaimana kita menentukan jenis dari parameter itu sendiri.